Selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update pagi edisi Kamis 24 Maret 2023. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Tentunya bersama saya Seradita dan inilah live update selengkapnya. Saudara Gubernur Nonaktif Papua, Lukas NMB, mogok meminum obat yang diberikan oleh KPK. Lukas bahkan menulis sebuah surat tertanggal 19 Maret yang ditujukan kepada Ketua KPK Firly Bahuri, penasehat hukum dan dokter KPK. Surat tersebut dititipkan Lukas NMB kepada tim kuasa hukumnya Petrus Bala Pationo ketika berkunjung ke rutan KPK. Ketika dikonfirmasi pada Rabu 22 Maret, Petrus membeberkan isi surat Lukas NMB tersebut. Dalam suratnya, Lukas mengaku tidak ada perubahan yang signifikan soal kondisinya setelah meminum obat yang disediakan oleh KPK. Sebagai buktinya, kaki gubernur nonaktif Papua tersebut masih bengkak hingga saat ini. Lukas NMB juga meminta untuk dirawat di rumah sakit Singapura, sebab dokter yang ada di Singapura diklaim mengerti dan memahami penyakitnya saat ini. Di akhir poin, Lukas NMB menegaskan dirinya seharusnya mendapatkan perawatan di rumah sakit, bukan dirawat di rutan KPK. Surat tersebut langsung direspon oleh KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menilai kesehatan Lukas NMB masih memadai untuk ditangani di Indonesia. Namun, Gufron mengaku dirinya belum menerima surat yang dimaksud. Permintaan NMB akan dibahas lebih lanjut setelah pihaknya menerima surat pernyataan tersebut. Mengenai kondisi Lukas NMB, Gufron mengatakan KPK akan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Sebelumnya, tingkah Lukas NMB saat ditahan oleh KPK juga menuai sorotan. Menurut laporan kuasa hukum NMB, Otto Cornelis Kaligis, atau kerap disapa Oce Kaligis, kliennya kerap diberi menu makanan ubi yang sudah busuk dari KPK. Informasi tersebut juga ia dapatkan dari Bupati Mamberamo Tengah, Riki Ham Pagawat, yang dalam pertemuan secara tidak sengaja di ruang kunjungan. KPK pun langsung membantah memberikan menu makanan yang tidak layak bagi NMB atau tahanan lainnya. Diketahui Lukas NMB ditahan atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Proses penahanannya juga melewati tahapan yang tidak mudah karena akhirnya KPK harus melakukan penjemputan paksa dari Papua. KPK menduga NMB menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka sebesar 1 miliar rupiah untuk memilih perusahaan konstruksi tersebut sebagai pemenang lelang 3 proyek tahunan jamak di Papua. Selain itu, Lukas NMB juga diduga menerima gratifikasi sebesar 50 miliar rupiah terkait dengan jabatannya sebagai gubernur. Kuak sebuah fakta kasus mutilasi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang ternyata telah direncanakan oleh pelaku, yaitu Heru Prasetyo. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Polisi Nuredi Irwansyah Putra mengatakan, kasus ini termasuk pembunuhan berencana karena pelaku telah mempersiapkan beberapa hal sebelum beraksi, termasuk alat untuk mengeksekusi korban. Kasus ini terungkap saat penjaga sebuah wisma di Sleman menemukan jasad seorang wanita berinisial A di dalam kamar pada 19 Maret 2023 malam. Ketika ditemukan, tubuh korban dalam keadaan terpotong menjadi sejumlah bagian. Setelah ditangkap dan diperiksa polisi, pelaku mengenal korban dari media sosial Facebook pada November 2022. Sebelum melakukan aksi mutilasi, pelaku telah mempelajari beberapa hal terkait pembunuhan. Dikutip dari Tribun Jogja pada Rabu 22 Maret 2023, polisi telah menemukan beberapa alat bukti yang mengarah pada kasus pembunuhan berencana. Beberapa alat bukti tersebut antara lain gergaji yang diletakkan di kamar sebuah wisma di Pakem Binangun, Pakem Sleman. Selain itu, pelaku juga janjian serta menjemput korban menuju TKP.
Diketahui awalnya pelaku ingin membuang jasad korban ke septic tank. Namun hal tersebut tidak dilakukan dan pelaku memilih meninggalkan jasad korban di dalam kamar Wisma. Pelaku akhirnya ditangkap di rumah keluarganya di Temanggung, Jawa Tengah setelah sempat melarikan diri. Selain itu, ada barang bukti berupa sebuah surat yang ditemukan di kediaman pelaku di Ngemplak, Sleman. Kombes Polisi Nuredi menambahkan motif pelaku melakukan pembunuhan untuk menguasai harta korban. Setelah melakukan mutilasi, pelaku membawa kabur sepeda motor dan handphone milik korban. Sementara itu, ayah korban, Heri, berharap pelaku dapat diberikan hukuman seberat-beratnya. Menurutnya, pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban sangatlah kecil karena jasad korban dipotong menjadi beberapa bagian alias dimutilasi. Hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi didapat fakta-fakta, yaitu bahwasanya pelaku datang ke lokasi pada pukul 13.15 untuk check-in di kamar 51 dengan biaya 60.000, yang mana untuk check-in tersebut jangka waktunya adalah 6 jam dengan biaya 60.000 sampai masa waktunya di pukul 19.00. Kemudian pukul 15.15 pelaku kemudian di pukul 14 setelah pukul 13 check-in, pukul 14.00 pelaku keluar dari kamar untuk bertemu dengan korban. Setelah itu, pukul 15.15 pelaku dan korban sampai ke lokasi Wisma dan masuk di kamar 51. Setelah pukul 15.15 masuk di kamar, terjadilah peristiwa pembunuhan, yaitu diawali dengan pelaku memukul korban dengan sepotong besi di bagian belakang kepala. Kemudian setelah korban tidak berdaya, maka pelaku melakukan penyayatan di bagian leher dengan menggunakan pisau komando atau pisau bayonet. Selanjutnya korban dibawa ke kamar mandi dan dilakukan mutilasi. Tribuners, maskapai Super Airjet menjadi perbincangan warganet belakangan ini. Pesawat Super Airjet rute penerbangan Jakarta-Bali disebut-sebut mengalami mati AC yang menyebabkan penumpang kepanasan luar biasa. Dalam video yang beredar di media sosial, banyak penumpang di kabin pesawat menumpahkan sumpah serapah kekecewaannya. Mereka mengeluh kepanasan saat pesawat mulai terbang di atas udara. Bahkan ada beberapa video yang memperlihatkan anak kecil menangis. Beberapa orang pakaiannya tampak basah kuyup karena keringat. Mereka diklaim mengalami dehidrasi gara-gara AC pesawat tidak berfungsi. Terlihat pula beberapa penumpang lain yang sibuk mengipas-ngipas dengan alat seadanya karena suasana begitu pengap. Merespon hal tersebut, Direktur Utama Super Airjet Ari Ashari meminta maaf atas insidennya. Mengutip Kompas.com pada Rabu 22 Maret, Ari menjelaskan hasil pemeriksaan sebelum keberangkatan, semua sistem dan perlengkapan pesawat dalam kondisi prima dan siap terbang. Pesawat Super Airjet membawa total 179 penumpang dan 6 kru kabin. Penerbangan IU-737 lepas landas pukul 17.55 WITA dari Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Pada penerbangan dari Bali menuju Jakarta saat mencapai ketinggian 30.000 kaki di atas permukaan laut, ada indikasi sistem pengatur tekanan udara di kabin tidak berfungsi seharusnya atau kurang maksimal. Atas kejadian tersebut, pilot harus menurunkan ketinggian pesawat. Gangguan ini menyebabkan suhu udara di kabin menjadi lebih tinggi dari semestinya. Dikatakan Ari,
Pesawat sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Seluruh penumpang pun sudah mengikuti proses kedatangan. Dia melanjutkan langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa pesawat secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menemukan penyebab insiden atau masalah teknis tersebut. Setelah itu, pemeriksaan lebih lanjut dan analisis mendalam untuk memastikan bahwa pesawat aman untuk digunakan kembali. Ari juga menerangkan dalam penerbangan tersebut, jenis pesawat yang mengudara adalah Airbus 320-200 berkode registrasi pesawat PKSAW dan seluruh aspek prosedur penerbangan dijalankan secara tepat. Proses pengecekan ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu pre-flight check, di mana sebelum pesawat diizinkan untuk terbang, kru pesawat melakukan pemeriksaan praterbang. Kemudian pemeriksaan ini meliputi pengecekan seluruh sistem pesawat, lalu servicing and refueling, yakni bahan bakar diisi sesuai dengan perhitungan yang tepat untuk memastikan bahwa pesawat dapat terbang secara aman dan tanpa masalah. Terakhir adalah final inspection, yaitu pemeriksaan meliputi pengecekan kembali semua sistem pesawat dan perlengkapan keselamatan, serta memastikan bahwa semua penumpang telah naik ke pesawat dengan aman. Gila nih Superjet. Anak kecil coy. Superjet apologies for your inconvenience. Gila nih Superjet. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kondisi David Ozora perlahan mengalami kemajuan meski masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada. Sang ayah, Jonathan Latumahina, bersumpah tidak akan mengampuni penganiayaan anaknya, yaitu Mario Dandi Satrio dan kawan-kawan yang telah menyebabkan David Ozora harus dirawat di rumah sakit. Melalui Twitternya pada Rabu 22 Maret 2023, Jonathan mengabarkan jika sang anak sudah bisa merespon baik saat diperintahkan untuk menggerakkan badan. Namun untuk kasus Mario Dandi Satrio yang sudah membuat David Ozora babak belur hingga mengalami koma, tetap harus diteruskan. Dalam unggahan di Twitter, Jonathan mengatakan tidak mau memberi maaf kepada Mario Dandi dan keluarganya. Ini sudah hari ke-30 David Ozora dirawat di rumah sakit setelah dianiaya oleh Mario Dandi dan kawan-kawan. David terlihat sudah sadar meski harus dibantu alat pernapasan di lehernya. Namun respon David pasca koma cukup menunjukkan perkembangan yang positif meski harus berjuang sekeras tenaga karena kerusakan berat pada syaraf otaknya. Terlihat pula David sudah bisa mengerti perintah dari lawan bicaranya seperti membalikkan badan ke kiri ataupun ke kanan. Ayah David Ozora pun berterima kasih kepada masyarakat lantaran perkembangan David yang positif diyakini berkat doa masyarakat luas. Diketahui sebelumnya, perkembangan kognitif David Ozora sempat diprediksi bakal sulit berkembang usai syaraf di kepalanya rusak karena diinjak oleh anak mantan pegawai pajak, yaitu Mario Dandi. Sehingga perkembangan kognitif tersebut di luar prediksi dokter. Netizen pun berharap kesembuhan David Ozora bisa menjadi awal positif untuk melawan Mario Dandi di pengadilan nantinya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan proses kelengkapan berkas perkara terhadap tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Polisi belum menjelaskan secara rinci perihal berkas perkara keduanya dipisah atau digabung. Sementara itu, berkas perkara AG, yaitu pacar Mario Dandi, telah dilimpahkan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa kemarin.
Oke, siap. Ya. Coba ke sana. Coba ke sana, ke sana. Ya, ke sana. Coba. Udah bisa kok. Ke sana, ke sini. Coba. Benar, sejumlah jamaah berbondong-bondong menyambangi Masjid Istiqlal Jakarta Pusat untuk tarawih perdana pada Rabu malam, termasuk Hashim Patanga yang datang jauh-jauh dari Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk menjalankan tarawih pertama bulan Ramadan. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah atau awal puasa Ramadan 2023 jatuh pada hari Kamis ini. Ribuan jamaah melaksanakan salat tarawih pada malam pertama Ramadan di Masjid Istiqlal Jakarta pada Rabu malam. Sejak sore, sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, sudah banyak jamaah yang menyambangi masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut. Satu di antaranya adalah Hashim Patanga. Menggunakan kendaraan pribadi, warga asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini datang bersama keluarganya. Kepada Tribun News, pria berusia 60 tahun itu mengaku sengaja datang jauh-jauh dari Lombok ke Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama Ramadan 2023 ini. Hashim pun menyambut baik ketentuan Masjid Istiqlal yang tidak membatasi kapasitas jamaah pada Ramadan tahun ini. Meski demikian, dia pun mengikuti aturan yang berlaku, khususnya penerapan protokol kesehatan lantaran pandemi COVID-19. Sebab menurut dia, aturan pemerintah pastinya bertujuan baik demi rakyatnya. Rupanya ini bukan kali pertama Hashim datang ke Masjid Istiqlal. Sambil mengenakan peci dan baju koko berwarna putih, dia mengatakan bahwa telah berkali-kali datang ke tempat ibadah yang berseberangan dengan gereja Katedral Jakarta itu. Melihat banyaknya jamaah yang datang sejak sore, Hashim mengatakan bahwa suasana ini berbeda dengan tarawih pertama pada tahun lalu. Ia kini menetap sementara di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan, dan bertekad ingin menjalankan ibadah puasa di ibu kota. Hal itu lantaran dia ingin setiap hari menjalankan ibadah sholat tarawih di Masjid Istiqlal. Dia juga berharap dapat melaksanakan sederet ibadah dalam bulan Ramadan tahun ini. Selain itu, dia juga berharap seluruh umat Muslim Indonesia yang ingin bertarawih di Masjid Istiqlal bisa melaksanakannya pada tahun ini. Karena kan masjid ini yang terbesar di Indonesia sama Asia Tenggara. Jadi kita mau coba lihat suasananya gimana Ramadannya. Ini pertama kalinya ke Istiqlal apa sebelumnya udah pernah? Sudah 9 kali ini. Oh iya. Tarawih tahun lalu di sini juga? Di sini juga. Oh. Lagi. Emang setiap tahun berarti 9 kali? Juga setiap tahun lewat-lewat 2 tahun lagi. Berarti udah 9 kali tarawih di sini. 9 kali. Oke, ini kan malam ini tarawih ini kan Ramadan. ya, dan kebetulan juga kapasitasnya full sejak pandemi. Nah, itu gimana tuh nanggepinnya tuh, Pak? Ya kita ikut aja peraturan pemerintah kan. Pemerintah kan tujuannya mungkin lebih ini menjaga rakyatnya supaya bisa terhindar dari itu. Kalau Bapak sendiri seneng nggak dengernya kayak bisa full lagi nih akhirnya, alhamdulillah segala ya, macam. alhamdulillah. Kalau dibandingin sama Ramadan tahun lalu, tarawih tahun lalu gimana untuk tahun ini, Pak? Lebih rame nggak kira-kira? Kalau yang sekarang sih lebih ramai daripada tahun yang kemarin. Gitu. Kayaknya semuanya udah pada gembira nih. Menyambut suasananya nih. Kalau di sini tinggalnya di mana, Pak? Saya tinggalnya di Tebet. Oh, Di Bidang Peluru. oh gitu. Ini datang ke sini tadi sama keluarga berarti ya? Jadi sama keluarga semua. Ada yang lagi yang perempuan di sana masuk. Di Jakarta berarti sampai kapan, Pak? Mudah-mudahan bisa full Ramadan di sini. Berarti setiap malam nanti mau tarawih di Istiqlal? Insya Allah. Oh gitu. Oke, harapannya nih Pak, kan sekarang kan udah bebas lagi gitu kan ya dari pandemi segala macem. Kalau dari Bapak dan keluarga harapannya apa nih? Harapannya ya seperti ini, mudah-mudahan semua masyarakat khususnya umat Islam bisa bergembira tarawih datang. Di seluruh Indonesia juga mudah-mudahan semua.
Sudarman Harja Saputra baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur karena kerap memamerkan kekayaan alias flexing di media sosial. Dia dipanggil dan dimintai klarifikasi oleh KPK selama 10 jam bersama sang istri yaitu Vidya Piscarisa yang juga kerap pamer di medsos. Sosok Sudarman Harja Saputra pun kini menjadi sorotan publik. Diketahui pemanggilan keduanya guna mengklarifikasi mengenai harta kekayaan. Kabar pencopotan Sudarman juga dibenarkan oleh Kepala Biro Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Yulia Jaya Nirmawati ketika dikonfirmasi pada Rabu 22 Maret 2023. Yulia menekankan Kementerian ATR PPN menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan KPK kepada Sudarman. Selain itu, Sudarman juga telah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ATR PPN melalui aparat pengawasan intern pemerintah. Hasilnya, Sudarman pun dicopot dari jabatannya. Yulia lantas mengingatkan arahan Menteri ATR PPN Hadi Cahyanto yang meminta para jajaran dan keluarga untuk tidak memamerkan kekuasaan, kekayaan, dan kemewah-mewahan. Diketahui Sudarman menjadi sorotan karena istrinya disebut kerap mengunggah gaya hidup mewah di media sosial seperti jalan-jalan di luar negeri, menggunakan pesawat first class, dan lainnya. Dia juga kerap memamerkan kegiatan sehari-hari di Instagram pribadinya, yakni @vidya_piscarista. Dalam akun tersebut, Vidya juga mengunggah berbagai momen ketika dirinya liburan di luar negeri, mulai dari Asia hingga Eropa. Dikutip dari tribunnews.ultra.com, ia juga pernah mengunggah foto ketika berbelanja di brand fashion ternama di Italia. Sebelumnya, ketika ditemui seusai pemeriksaan KPK, Sudarman mengaku telah memberikan klarifikasinya. Dilansir dari laman Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Sudarman diketahui menjabat sebagai Kepala BPN Jaktim mulai 2020 hingga 22 Maret 2023. Menurut buku Tanah dan Ruang untuk Rakyat dan yang dirilis oleh Kementerian ATR PPN, Sudarman sebelumnya menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar pada 2019. Sebelumnya, tahun 2017, dia menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tanggamus Lampung. Sebelum menjabat sebagai kepala, dia juga sempat bertugas sebagai kasih pengukuran di kantor PPN Tangerang. Sudarman Harja Saputra total memiliki harta kekayaan sebanyak 14,7 miliar rupiah. Hal itu diketahui dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di live update pagi. Namun jangan kemana-mana dulu Tribuners, karena setelah ini akan ada jeda dan selanjutnya akan dilanjutkan live update sport. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.